Oke, anak-anak kita lanjut. Nah, setelah kita membuat garis bilangan ini tadi, maka kita akan memberi titik paling kiri dan berilah angka 0. Nah, di sini kita bisa tuliskan angka 0 nanti ya. Dan kemudian berilah titik pada garis bilangan paling kanan dan berilah angka 1. Nah, ini di sini nanti kita tuliskan angka 1. Kemudian setelah itu kita akan membagi garis bilangan ini menjadi 7 bagian sesuai dengan letak pecahan tadi. Karena penyebutnya itu adalah 7, maka garis bilangan ini tadi akan kita bagi menjadi 7 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, pada satu garis bilangan ini kita bagi menjadi 7 bagian sesuai dengan penyebutnya ya. Nah, kita akan menentukan ya garis di mana letak 5/7 pada suatu garis bilangan. Nah, ini dia. Nah, setelah kita membuat garis bilangan seperti ini, kemudian kita akan membagi garis bilangannya menjadi 7 bagian sesuai dengan penyebutnya tadi ya. Nah, ini dia. Kita tuliskan. Ini di titik paling kiri itu adalah 0, kemudian di bagian kedua itu 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, dan 1, atau 7/7 sama dengan 1 ya. Jadi dapatlah kita pecahan 5/7 pada suatu garis bilangan. Nah, ini dia. Ini adalah letak pecahan 5/7 pada suatu garis bilangan ya. Jadi anak-anak, dengan ketiga contoh ini tadi, tentu saja anak-anak sudah paham ya bagaimana cara kita menentukan letak pecahan ya 5/7 pada garis bilangan. Nah, yang pertama tadi seperti yang Ibu bilang, kita harus membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita membuat garis bilangan, kita akan memberikan titik paling kiri dan berilah angka 0. Kemudian di titik paling kanan kita kasih atau kita beri angka 1. Nah, kemudian setelah itu baru kita bagi ke garis bilangan ini tadi kita bagi menjadi 7 bagian sesuai jumlah penyebutnya. Jadi di sini karena penyebutnya itu adalah 7, maka garis bilangan ini kita bagi menjadi 7 bagian ya. Nah, ketika kita sudah membaginya dalam bentuk 7 bagian, maka kita akan menuliskan dalam bentuk seperti ini. Bentuk pecahan 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, atau 1, atau 7/7 sama dengan 1. Nah, jadi anak-anak seperti itu ya bagaimana cara kita menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Nanti kalian juga bisa belajar di rumah ya. Kalian bisa melihat di buku paket kalian ya, di buku LKS juga ada itu beberapa soal yang berkenaan dengan atau berhubungan dengan garis bilangan ya, menentukan letak pecahan pada suatu garis bilangan. Nanti kalian bisa berlatih di rumah ya. Nah, sampai di sini tentu saja kalian sudah paham bagaimana cara kita menentukan letak pecahan ya pada garis bilangan. Nah, anak-anak, di sini Ibu memberikan tugas kepada kalian di rumah ya untuk mengerjakan beberapa soal ya, seperti soal ya yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, ini dia. Ayo berlatih. Tulislah di buku tugasmu. Buat garis bilangan dari pecahan berikut di mana posisi pecahan tersebut. Nah, anak-anak, di sini ada 5 garis bilangan ya. Nah, maksud Ibu di sini ada 5 garis bilangan dari pecahan. Nah, ini
Ini ada 5 soal ya. Nah, tugas kalian itu membuat garis bilangan dari pecahan soal ya, pecahan tiap soal. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 ya. Kalian membuatnya di rumah. Ini adalah tugas di rumah ya. Kalian membuat garis bilangan ya dari pecahan di nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4 dan 5 ya. Nah, caranya kalian membuat tugas ini, tugasnya dikerjakan di buku ya, atau kalau di buku dia tidak cukup mungkin ya anak-anak, karena ini ada 5 soal ya. Kemudian di satu soal itu ada yang 3 pecahan ya, ada 2 pecahan sampai 3 pecahan. Jadi ibu mau kalian mengerjakannya itu di kertas kartun atau kertas manila ya. Kalian buat ya garis bilangannya itu sesuai dengan contoh atau cara kerja yang sudah kita bahas bersama-sama di contoh tadi ya, di contoh 1, contoh 2 dan contoh ketiga. Kalian buat di kertasnya ya, kertas manila atau kertas kartun, kalian buat, kalian selesaikan sesuai dengan cara yang sudah ibu jelaskan kepada kalian tadi. Kemudian kalau kalian sudah selesai, maka kalian akan mempresentasikannya ya. Caranya itu adalah dengan divideokan. Kalian bisa meminta orang tua kalian untuk merekam kalian ya ketika menjelaskan bagaimana cara kalian menyelesaikan soal-soal ini tadi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita jelaskan atau yang sudah kita bahas tadi di ketiga contoh soal ya. Nah, kalian membuat video rekaman bagaimana kalian menyelesaikan kelima soal ini tadi. Kemudian setelah itu baru kalian kumpulkan ya. Kumpulkan via WA. Ya, video tersebut kalian kirim ke WA pribadi ibu masing-masing. Jangan lupa sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama kalian terlebih dahulu ya, kelasnya, kemudian nomor absennya dan apa yang akan kalian jelaskan di dalam video pembelajaran tersebut ya. Di dalam video itu tadi kalian harus menjelaskan bagaimana cara kalian mengerjakan soal nomor 1, nomor 2, 3, 4 dan 5 sesuai dengan cara yang sudah kita bahas tadi di soal nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 ya. Jangan lupa kalian presentasikan ya di dalam bentuk video. Nanti videonya itu dikumpulkan ke WhatsApp ibu ya. Kalian langsung kirimkan saja lewat WA ya. Jadi seperti itu cara kalian mengerjakannya. Jadi itu setelah kalian kerjakan di kertas manila, setelah semuanya selesai maka kalian akan presentasi ya, bagaimana cara kalian mengerjakannya. Ya, paham anak-anak sampai di sini ya? Kalau ada yang belum paham, belum jelas bagaimana cara pengerjaannya, kalian bisa tanyakan langsung kepada ibu lewat WhatsApp ya. Kalian bisa chat ibu secara pribadi. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semoga materi yang sudah ibu sampaikan dan contoh-contoh yang sudah ibu jelaskan itu bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal yang sudah ibu berikan tadi. Akhir kata, ibu ucapkan terima kasih ya kepada kalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa, sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye. Bye.